nyambung pembicaraan kemarin. Kita sama-sama mengetahui ada rentang waktu yang panjang, sekitar 2000 tahun, jarak antara Al-Quran dan kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil. Tentu ini tidak bebas dari intervensi sejarah. Menurut Bung sendiri, bagaimana menanggapi hal ini? Al-Quran atau kita bilang Nabi Muhammad lahirkan di tahun 571 Masehi. Artinya 6 abad setelah munculnya kekristenan atau Yesus. Sedangkan Yesus sendiri dibandingkan dengan zaman Nabi Musa mungkin sekitar 1000 tahun gitu, atau 1500 tahun gitu. Nah, kalau kita berbicara Al-Quran kan mengatakan kami menurunkan Taurat pada Musa dan Injil kepada Nabi Isa. Jadi ada rentang waktu hampir 2000 tahun kalau kita mulai dari zamannya Nabi Musa. Benar kata Bang Iyun. Nah, bagaimana menyikapi ini? Bagi orang-orang Kristiani, Alkitab mereka, ini Alkitab mereka ini dia. Ini boleh Bang Iyun lihat lah, ya, Alkitab. Ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu ada 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Itulah mulai dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, dan seterusnya ditulis oleh murid Nabi Musa, Yosua. Kalau di Islam ada cerita Yusa bin Nun, murid Musa yang jumpa Khidir. Nah, ini nggak ada cerita nanti di Alkitab, tapi di Quran ada gitu. Bagi orang-orang Kristiani itu ada sekitar beberapa kitab lagi ya, setelah Yosua, ada Samuel, ada raja-raja, Esther, banyak ya. Nah, bagi orang Kristiani, Perjanjian Lama ini atau tanah di dalam orang Yahudi ini pernah ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Itulah yang menjadi dasar ditulis sebagai Perjanjian Lama. Nah, setelah itu baru Perjanjian Baru. Ini dimulai dengan cerita Injil. Yang pertama Injil Matius, Injil Markus, Lukas dan Yohanes. Nah, itu yang menulis. Kalau Matius murid daripada Yesus sendiri, 12 rasul. Kemudian Yohanes juga. Tapi kalau Markus itu kalau tak salah temannya Rasul Petrus. Kalau Lukas itu seorang juga di generasi awal lah. Dari sudut pandang Kristen sendiri, apakah itu berdasarkan dari firman Tuhan sendiri atau memang dari hasil buah pikiran si penulis sendiri? Ya, jadi ada perbedaan kalau yang saya lihat cara pandang umat Islam atau cara pandang ulama-ulama Islam mengenai wahyu atau kitab suci dengan cara pandang orang-orang Kristiani dan juga tentu orang-orang Yahudi ya, yang disebut dengan Alkitab. Kalau dalam Islam kan yang namanya Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, kalau kita nanti kaji di dalam kitab-kitab hadis Islam seperti Bukhari, Muslim, itu ada bab tersendiri, bab turunnya wahyu. Wahyu itu kadang-kadang Nabi Muhammad merasakan suara gemerincing atau suara geseran rantai yang sangat berat. Kadang-kadang dia begitu. Kemudian kadang berkeringat, cerita turunnya inna atau inna kal kausar itu aja Nabi Muhammad mengantuk sebentar, bangun tiba-tiba membacakan ayat. Nah, itu versi dari umat Islam memahami wahyu tadi. Ada proses di luar nalar yang terjadi pada diri Nabi, lalu Nabi membacakannya, lalu tulis ini Al-Quran. Nah, di dalam tradisi ahli kitab, baik Yahudi dan Nasrani, mereka memahami kitab suci atau wahyu itu tidak seperti itu. Seperti kitab Kejadian. Ini kan Musa yang menulis. Berdasarkan pengetahuannya, ingatannya yang diinspirasi oleh Tuhan. Pembicaraannya pada Tuhan, ya. Pada mulanya ya, misalnya Allah menciptakan langit, bumi. Lalu cerita Adam ditulis sama dia. Nah, begitu juga Injil. Injil Matius, Lukas, Markus. Mereka bersama Yesus atau Isa Al-Masih, mereka tuliskan, misalnya kalau Matius bercerita tentang inilah silsilah Yesus Kristus,
Terus perkataan-perkataan. Jadi bagi mereka firman itu untuk perjanjian baru atau Injil itu Yesus itu sendiri gitu, atau Tuhan atau firman Tuhan yang berinkarnasi, wujud atau menjelma menjadi Yesus, anak manusia yang hidup di tengah-tengah kita, kan bahasa dari Alkitab. Itulah firman, itulah wahyu, itulah petunjuk tadi. Segala apa yang dia buat, dia ucapkan, dia kerjakan, itu petunjuk hidup gitu. Itu firman, itu kitab suci, itu yang dituliskan oleh mereka. Itu cara pandang kedua hal yang berbeda antara sudut pandang umat Islam dan sudut pandang ahli kitab. Seperti di dalam perjanjian baru, tidak hanya tingkah laku ataupun ucapan-ucapan Yesus yang ditulis, tapi juga kisah para rasul, bagaimana surat-surat Paulus ke Roma, ke tempat-tempat dia menyampaikan kabar baik atau Injil ini juga ditulis gitu. Nah, itu cara pandang yang berbeda kedua komunitas atau kedua umat tadi. Nah, di dalam Islam pun ulama berbeda pendapat. Apakah wahyu yang diturunkan Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad itu langsung berbahasa Arab, atau Jibril yang dari Tuhan bersifat ide, Jibril yang mendiktekan dalam bahasa Arab, atau Jibril sendiri dalam bentuk yang la sautin wala harfin gitu ya. Tidak bersuara, tidak berhuruf. Nah, ini Muhammad sendiri yang meredaksikannya dalam bahasanya gitu. Karena ada ayat juga yang mengatakan wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kami tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dengan lisan bahasa rasul itu sendiri gitu. Berarti Rasulullah sendiri jika begitu sudah membaca Taurat dan Injil. Artinya kita sebelumnya. Ada kan ayat yang merekam peristiwa itu ya. Ada dugaan bahwa Nabi Muhammad belajar kepada ahli kitab di dalam surah An-Nahl ayat 103. Ya. Nah, coba dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya atau Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan atau bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang sangat jelas. Ya, kalau kita baca dengan teks Arabnya, walaqad na'lam annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Kami tahu, kata Allah, mereka orang-orang sekitar Nabi Muhammad ketiga itu berkata Muhammad ini belajar pada seorang manusia. Kalau kita lihat nanti di dalam para mufassir menerangkan tentang manusia yang dituduhkan yang mengajari Nabi Muhammad ini, ada yang mengatakan orang Romawi yang ahli kitab gitu, yang bahkan budak dia. Ya, kalau kita lihat sejarah sendiri, istri Nabi Muhammad pun seorang Kristiani kan. Iya, seorang Kristiani. Kemudian sepupunya Waraqah bin Naufal gitu. Ada dugaan. Nah, ini kan berarti Quran juga merekam bahwa ada tuduhan itu kepada Nabi Muhammad. Berarti tradisi kekristenan, ajaran-ajaran kekristenan itu sudah menyebar di sekitar Mekah, Madinah. Kemudian Quran membantahnya. Bagaimana mungkin mereka menuduhkan Quran ini belajar dari seorang manusia, padahal manusia yang dituduhkan itu bukan orang Arab. Quran ini Arab sebenarnya. Kalau kita mencerna kalimat ini secara logika, ya bisa jadi, bisa saja. Yang bahasa Arab kan Nabi Muhammad. Kalau dia mengerti bahasa ajam, bahasa di luar Arab, lalu dia mentranslitkan dalam bahasa Arab, ya jadi bahasa Arab kan gitu. Iya, secara budaya orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah baik di Mekah atau Madinah tentu akan berbahasa Arab. Iya. Di wilayah Jazirah Arab sendiri. Ya. Walaupun nggak fasih bahasa Arabnya. Ya. Tapi kan ketika mereka mengerti. Ya, Nabi Muhammad juga yang membacakan Quran itu ditranslitnya menjadi bahasa Arab. Kan bisa jadi umpama Quran atau Alkitab yang dibawa oleh orang di luar Arab ini, misalnya bahasa, kita katakanlah bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, bahasa Romawi. Tapi kalau Nabi Muhammad juga paham dengan bahasa itu, ketika dia mentranslitkan ke sahabatnya dengan bahasa Arab kan bisa jadi. Namun ini diingkari oleh Quran, karena kalau ada pendapat seperti itu, berarti Quran ini tidak benar-benar murni dari Tuhan. Tapi dari sejarah tidak bisa pungkiri, banyak juga ayat-ayat Quran yang menganjurkan untuk bertanya pada ahli kitab. Contohnya? Contoh di dalam surah Yunus, surah ke-10 ini, ayat 94. Biar kita sama-sama lihat. Ada dua ayat, itu menunjukkan bahwa perintah untuk bertanya kepada ahli kitab
Nih bahasa Arabnya begini. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'al allazina yaqra'una kitab min qabl. Jika kau ragu Muhammad tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyalah orang-orang yang membaca kitab sebelum. Ini kan perintah untuk bertanya. Semua mufasir mengatakan yaqra'una kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani ini sebutan pengikut Yesus dari Yahudi. Berarti sangat jelas dan gamblang di sini ya. Ya, untuk bertanya kepada ahli kitab. Nah, kemudian An-Nahl 43. Begitu juga. Fas'al ahli zikri in kuntum la ta'lam. Tanyalah kepada ahli zikri. Ahli zikri itu ahli kitab. Nah, ahli kitab yang dimaksud ini dari sudut pandang Islam sendiri kriterianya seperti apa? Ya, ahli kitab di masa Nabi Muhammad itu ya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Yahudi Nasrani ini kan orang yang diberi kitab. Nah, Yahudi itu pengikut Nabi Musa yang membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Itu kan diceritakan nanti dalam tanah tadi, dalam perjanjian lama. Di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat. Nah, itulah yang disebut ahli kitab. Quran pun disebut, kami menurunkan Taurat kepada Musa, memberikan Taurat kepada Musa. Nah, maka di dalam salah satu rukun iman dikatakan percaya kepada Rasul-Rasul, percaya kepada kitab-kitab suci yang diturunkan. Diajarkan di dalam doktrin keislaman bahwa ada 4 kitab yang diturunkan Allah. Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Ini semua terangkum sebenarnya, selain Quran ya, di Alkitab terangkumlah 3 kitab ini. Tauratnya Musa, tanah itu yang disebut perjanjian lama. Kemudian di dalam perjanjian lama itu ada Mazmur, Zabur. Mazmur ya. Ya, kemudian ada perjanjian baru disebut dengan Injil. Jadi ini Mas, ahli kitab tadi, ya orang-orang yang diberi kitab sebelum Nabi Muhammad, ya ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasrani. Nasrani ini sebutan orang Islam kepada pengikut Yesus. Sebenarnya Nasrani itu dari Nazaret pengikut Yesus yang berasal dari Yahudi. Karena ada pengikut Yesus yang tidak berasal dari Yahudi. Dari Romawi, mereka menyebutkan Kristen. Pengikut Yesus ini ada yang berakar dari tradisi keyahudian. Semua 12 murid, 12 rasul. Istilah rasul sendiri. Di dalam kekristenan berbeda dengan Islam. Termasuk istilah nabi. Nabi yang diklaim di dalam Islam itu 25 nabi dan rasul. Itu tidak semuanya masuk nabi di dalam kekristenan. Atau tradisi. Adam, dia bukan nabi. Dia manusia pertama. Kemudian dari Lut bukan nabi. Kemudian Daud tuh raja. Sulaiman, Salomo, itu raja. Jadi ada perbedaan. Gitu. Ada perbedaan konteks gitu ya. Cara pandang. Walaupun dari bahasa, nabi itu kan pembawa berita, naba itu kan, pembawa berita dari Tuhan. Namun dari istilah ini berbeda. Istilah ini ulama Islam menyimpulkan nabi adalah seorang lelaki yang mendapat wahyu dari Tuhan yang tidak disampaikan, yang tidak wajib menyampaikan pada selain umatnya. Kalau Rasul nanti pada umat gitu kan. Nah, Rasul istilah itu lebih populer kepada murid-murid dari Yesus, 12 rasul. Termasuklah setelah mati atau berkhianat Yudas Iskariot itu diganti oleh Paulus. Paulus masuk salah satu rasul. Walaupun dia tidak hidup bersama Yesus. Berarti 12. Proses munculnya Al-Quran sendiri tidak segampang yang kita pikirkan ya. Bertahap-tahap. Dan ada pengaruh dari kitab-kitab terdahulu. Makanya untuk memahami Quran, saya kira harus membaca Alkitab. Karena untuk memahami sepenuhnya, banyak cerita-cerita di Al-Quran itu gantung. Contoh begini, cerita ketika orang-orang Israel meminta kepada nabinya ditunjuk seorang raja, seorang pemimpin. Kalau cerita di Quran itu cerita Talut dan Zabur, gitu kan. Akhirnya nabinya memerintahkan Tuhan telah memilih Talut menjadi raja. Dia telah diberi ilmu yang luas dan fisik yang kuat gitu kan. Protes Israel. Waduh, kenapa dia? Dia kan miskin, nggak punya harta, kan lebih baik kami. Nah, kalau di Alkitab kita baca, itu ceritanya detail. Kitab Samuel ya kalau tidak salah. Nabinya itu namanya Samuel. Nah, Bani Israel itu meminta kepada Samuel supaya diberi raja seperti bangsa-bangsa lain. Jangan hanya nabi, pasti nabi raja lah.
Samuel berdoa pada Tuhan segala macam, akhirnya dapatlah petunjuk yang layak menjadi raja itu Saul. Nah, namanya berbeda nama, tapi kisahnya sama dan mirip, tapi lebih detail di Alkitab. Di Al-Quran sendiri? Ya, Talut namanya. Oh. Nah, nanti raja pertama Israel itu kan sebenarnya Daud, karena Saul ini juga nanti akhirnya dicabut haknya sebagai raja oleh Tuhan, diganti oleh Daud. Daudlah raja pertama. Namun yang membangun bait suci pertama itu anaknya Sulaiman, Salomo kalau tidak. Ya. Raja pertama. Cerita mengenai Yesus sendiri macam mana? Atau Nabi Isa di dalam Quran antara Injil dan Al-Quran? Di Quran itu ada nama surah Ali Imran, bercerita bagaimana ibunya Maryam bernazar, kalau aku punya anak akan aku persembahkan dia itu mengabdi di bait suci, gitulah kira-kira, di rumah Tuhan, untuk melayani, untuk memberikan pelayanan di peribadatan. Karena dia lama tidak mendapat keturunan, akhirnya dia dapat keturunan, dan anak itu perempuan, bukan laki-laki. Ini kok cerita versi Quran ya? Versi Quran. Nah, ternyata kalau kita lihat di Alkitab, cerita yang mirip seperti ini bukan tentang kelahiran Maria, tapi justru kelahiran Samuel tadi. Kenapa bisa gitu? Itu yang kita tidak mengerti. Makanya ada orang menduga ya, pemikir-pemikir dari kekristenan, Nabi Muhammad dituduh mereka yang keliru, yang salah gitu, sehingga banyak cerita yang tertukar. Nah, tapi umat Islam sendiri mengklaim, ya kami kan wahyu langsung dari Allah, inilah yang benar gitu. Nah, padahal ini lebih tua gitu kan. Inilah yang terjadi di masyarakat. Kembali, boleh jadi sama ceritanya. Apakah juga ini bersumber dari Injil selain kanonisasi dari Bapak Gereja? Karena ternyata Injil ini sendiri ada yang istilahnya Injil apokrif, Injil-Injil yang tidak resmi. Tidak resmi ya. Ya, contoh begini, kisah di Al-Quran kan dikatakan mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, akan tapi diserupakan. Iya. Walaupun ada penafsiran yang bisa menguatkan masalah historis bahwa ini bukan mengingkari historis disalibnya Yesus, tapi Injil ini mirip dengan Injil apokrif Noksis namanya. Oh. Injil-Injil yang tidak resmi, ada cerita memang seolah-olah diserupakan karena Isa itu sendiri bukan makhluk murni manusia. Nah, menurut Injil Noksis ini, tapi manusia yang memang tidak ada unsur kemanusiaannya. Nah, karena bagaimana kalau orang yang tidak ada unsur kemanusiaannya dia bisa disalib? Kayak malaikat lah gitu dibuat mereka. Nah, diduga inilah yang terceritakan atau tersampaikan dalam Al-Quran oleh orang-orang Kristiani begitu. Seolah-olah Nabi Muhammad itu mengambil Injil-Injil apokrif, termasuk cerita daripada detailnya Maryam tadi. Di Alkitab tidak ada sedetail itu. Kalau cerita di Al-Quran kan, lalu Maryam dititipkan kepada Zakaria. Zakaria ada ceritanya di Alkitab. Zakaria melihat bahwa Maryam di mihrabnya berdoa, dia mendapat makanan dari surga, dari langit. Kalau cerita Quran, datanglah Jibril memberitakan kepada Maria dia akan mengandung kalimah atau ruh dari Allah yang akan menjadi firman, kalimahnya. Berarti ada kemiripan. Ada kemiripan. Istilah yang digunakan yang kita bahas kemarin untuk kepada Isa atau Yesus sendiri, Quran mengistilahkan dengan istilah kalimah. Kalimah itu firman. Di kekristenan sendiri istilah itu firman. Di dalam Yohanes itu kan dikatakan fil bada'i kana kalimah wa kana kalimah indallah wa kana kalimatullah. Pada permulaannya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalimat yang digunakan Quran menyebutkan Isa pun kalimah. Kalimah itu firman. Hanya saja umumnya ulama Islam menganggap kalimat ini bukan satu dengan Tuhan. Nah, ini bedanya. Di dalam Islam menganggap kalimat ini ciptaan Tuhan, yang dititipkan kepada Maryam. Nah, sementara umat Kristiani menganggap kalimat atau firman ini adalah firman yang bersama dengan Allah lalu turun atau menjelma menjadi manusia. Jadi kedudukan firman atau Yesus bagi orang Kristiani satu dengan Tuhan, sehakikat dengan Tuhan. Di sinilah perbedaan tadi kita kemarin bahas tentang Trinitas, cara pandang keesaan Tuhan Islam dengan keesaan Tuhan menurut Kristen berbeda. Menurut Kristen keesaan Tuhan itu terdiri dari 3 pribadi.
Bapa atau dalam iman rasuli mereka kan, kami percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik pencipta langit dan bumi. Bapa itu pencipta langit dan bumi, dan juga percaya kepada Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, jadi manusia. Jadi kedudukan Yesus bagi umat Kristiani sama sehakikat dengan Tuhan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sehakikat, tapi 3 pribadi. Dari sejarawan Islam sendiri, bagaimana pandangannya menyikapi hal ini tentang perbedaan cerita-cerita itu sendiri? Misalnya seperti Ibnu Khaldun sendiri, atau ahli-ahli yang lainnya gitu. Ibnu Khaldun memandang bahwa Alkitab itu tidak terdapat perubahan. Artinya ulama Islam sendiri sebenarnya juga mereka tidak menganggap kalaupun terjadi perubahan seluruhnya, tidak. Hanya ada perubahan mungkin menggeser makna, ya, cerita-cerita tertentu. Karena ada sendiri Al-Quran yang mengatakan ada beberapa ahli kitab memang melakukan perubahan. Ini wajar saja terjadi. Kenapa seperti itu? Tidak bisa dipungkiri. Kalau kita baca sejarah kekristenan juga demikian. Ada namanya Arius. Bagi orang Kristen itu bidat atau perubah daripada ajaran Kristen. Sehingga terjadilah yang namanya Konsili Nikea. Berarti sekte-sekte itu berpengaruh ya? Berpengaruh. Berubah. Nah, jadi tidak salah kalau kita katakan Al-Quran wahyu dari Allah menginformasikan bahwa ahli kitab itu menulis kitab dengan tangannya, mengatakan indah Allah, padahal ini sudah dirubahnya. Itu dalam surah Al-Baqarah itu kan. Ayat 75. Bahwa di Alkitab pun boleh jadi seperti itu. Ada beberapa ulama melalui kalangan Yahudi. Makanya di gereja itu ada yang namanya apokrif, Injil-Injil yang tidak resmi. Di Islam sendiri ada Al-Quran yang tidak sesuai dengan mushaf Utsmani, saat itu dibakar. Ayat-ayat Al-Quran maksudnya? Ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu terjadi di semua agama, perubahan-perubahan itu. Maka ada satu otoritas yang menseleksinya. Kalau di Yahudi saya kurang paham apakah ada otoritas ulama yang menseleksi. Kalau di kekristenan itulah bapak-bapak gereja awal istilah mereka. Nah, jadi mereka lah menseleksi karena ada gereja tertua di Yerusalem, lalu ada di Alexandria, ada kemudian gereja-gereja di beberapa tempat. Mereka selalu, kalau di dalam iman rasuli kan kami percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus yang am ini maksudnya dia mayoritas. Kemudian persekutuan orang-orang kudus. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka kan ada pertemuan, akan menseleksi, saling menilai menyimpang ke ajaran itu. Nah, maka di zaman Arius, dia melihat Arius ini telah menyimpang dari ajaran Yesus dan murid-muridnya yang lain. Arius ini punya ajaran Yesus itu bukan Tuhan, dia kelasnya di bawah Tuhan gitu. Maksudnya itu ya boleh dikatakan hanya sebagai ciptaan pertama lah gitu kedudukannya, dan dia manusia murni gitu. Tapi dia punya kualitas di bawah Tuhan. Nah, sementara ajaran umum Kristen kan menganggap dia itu bagian pribadi dari Tuhan, sehakikat dengan Tuhan. Firman tadi ya tidak terpisah. Trinitas. Adapun manusia itu kan jelmaan dari firman tadi. Iya. Nah, sementara Arius ketika itu mengajarkan ya kedudukan Yesus atau Isa itu bukan sebagai firman lalu yang menyembah menjadi manusia. Dia bukan bagian dari Tuhan, tapi ciptaan Tuhan gitu. Mirip-mirip dengan pemahaman umum yang umat Islam mengatakan dia hanya sebatas rasul dan nabi. Walaupun ayat Quran mengatakan kalimah, jadi kalimah ini kan ditafsirkan seperti itu, kan, diciptakan. Nah, kita belum ini tadi, kok bisa ada penyimpangan tadi kan? Iya. Nah, itu kan terjadi di semua agama. Bahwa Kristen sendiri pun di agama mereka ada ajaran-ajaran yang dikatakan bidat tadi, yang menyimpang dari arus utama. Begitu juga Islam. Ada juga Quran-Quran yang menyimpang dari atau tidak sesuai dengan mayoritas, atau kalau istilah itu ijma, kesepakatan ulama. Karena disebut dia nanti Quran syaz, Quran dia tidak memenuhi syarat dia mencapai ketika dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit, umpama tidak ada 2 saksi, itu nggak dimasukkan. Jadi Quran itu harus
mayoritas, harus ijma gitu. Harus ada saksi minimal 2 yang mengatakan itu Quran. Perbedaan pandangan antara Injil, Taurat dan Quran sendiri yang jaraknya ribuan tahun itu, apakah Quran sendiri beretorika terhadap kitab-kitab sebelumnya? Retorika kalau kita bilang secara melihat dari sudut pandang keilmuan atau budaya, sah-sah saja gitu. Namun kalau kita pandang dari sudut teologi dan wahyu, jelas Islam mengklaim bahwa ini firman dari Allah mutlak gitu. Jadi makanya kalau di dalam Islam itu kan sumber hukum yang tertinggi itu Al-Quran. Kalau sudah berdasarkan Quran, itu jarang pengikut ulama menyanggahnya, membantahnya, mengingkarinya. Karena ada di dalam Quran, tidak ada yang membantah Al-Quran. Menjidah Al-Quran ini melainkan orang kafir. Nah, jadi kalau yang mengingkari Al-Quran, cuman ada mereka bermain di sisi tafsir. Nah, walaupun teksnya sama, tapi bisa ditafsirkan dengan sudut pandang yang berbeda. Contoh, wama sholabu wama qataluhum subbihalam, gitu bunyinya kira-kira ya, tentang penyalipan Yesus. Mereka tidak menyalibnya, mereka tidak membunuhnya, akan tapi diserupakan. Ini bisa juga ditafsirkan bukan berarti ini mengingkari peristiwa historis penyalipan Yesus itu sendiri, tapi mengingkari keyakinan orang-orang yang merasa menyalib Yesus karena menyalibnya lalu mereka membunuhnya. Jadi inti ayat itu bukan mengingkari peristiwa historis disalibnya Yesus, tapi hanya mengingkari perasaan orang-orang Romawi dan ahli-ahli kitab yang menyerahkan Yesus kepada pemerintahan Pontius Pilatus saat itu. Mereka merasa mereka yang membunuhnya. Nah, ini Quran hanya menyanggah itu, mereka tidak membunuhnya. Karena di dalam prakteknya kan, kalau dalam iman Kristiani, Yesus memang hanya menjalankan rencana Tuhan untuk menebus dosa. Nah, jadi dia di dalam penyalipan, aku serahkan nyawamu kepadamu Tuhan. Ada kalimat itu, berarti dia tidak dibunuh. Walaupun diyakini dia itu mati di kayu salib dan bangkit di antara orang mati. Dia bangkit. Namun sebelum dia bangkit, dia harus mati dulu. Karena bagi iman Kristiani, kematian ini sebagai penebusan dari benih kematian, benih dosa yang dibuat oleh Adam itu kan membuat benih kematian. Jadi di akhir kajian kita ini, apakah makna positifnya dari perbedaan ini dan bagaimana cara kita menyikapi hal ini gitu? Ya, saya kira kita harus mengkaji Alkitab untuk memahami Al-Quran. Dengan mengkaji Alkitab, kita dapat benang merah. Kan Al-Quran juga mengakui keutamaan orang Israel. Al-Quran bilang, "Uzkuru nikmati alaikum anni faddaltukum alal alamin." Ingatlah ya Bani Israel, kami memberi nikmat kepadamu, kami melebihkan kamu dari seluruh alam. Jadi umat pilihan Israel ini. Itu jelas ya. Di Quran sendiri mengakui. Jadi ketika kita berbicara Quran, berbicara Injil, berbicara Taurat, itu tidak terlepas dari berbicara Israel. Nah, Israel ini bapak bangsa Ibrahim. Dia beristri 3. Kalau di Alkitab jelas itu. Pertama dia beristri dengan Sarah. Sarah tidak mendapat keturunan. Sarah menyuruh dia untuk menikahi pelayannya atau budaknya, Hagar, Hajar kalau dalam Islam. Hajar melahirkan Ismail. Ini hampir mirip ceritanya. Cuman kalau kita nanti baca Alkitab, ada perbedaan-perbedaan. Maka penting kita baca Alkitab. Nah, Hagar ini melahirkan Ismail, lalu akhirnya Sarah pun melahirkan. Nah, setelah meninggal Sarah, kawin lagi Ibrahim dengan Keturah dan 6 anak. Median itu anaknya Ibrahim dan Keturah. Apa tadi urgensinya kita menyikapi ini? Kan salah satu perintah rukun iman di dalam Islam, bahwa mempercayai nabi-nabi, mempercayai kitab suci. Jadi pelajarilah Alkitab, bahwa Alkitab itu terdiri dari Taurat, tanahnya orang Yahudi, perjanjian lama, kemudian terdiri dari Mazmur itu Zaburnya Daud, kemudian Injilnya Isa. Nah, kalaupun ada perbedaan versi cerita, tinggal ke pribadi masing-masing untuk mencari benang merahnya. Karena kalau versi Quran, dia selalu mengedepankan nilai-nilai. Jadi tidak menganggap kitab suci itu sebagai buku sejarah. Sementara di versi kekristenan menganggap itu betul-betul sejarah.
maka cerita Nuh itu jelas dia panjang perahunya berapa. Kebanyakan ulama Islam tidak memandang kitab suci itu sebagai buku sejarah. Iya. Dia hanya buku petunjuk, dia mengandung nilai-nilai. Sementara di Alkitab cerita-cerita itu detail sehingga sangat layak juga dikatakan ini buku sejarah gitu. Karena dia bercerita dari silsilah, dari tempat. Quran menghindari itu gitu. Kadang-kadang tempatnya seperti Ismail saja. Bagi orang-orang Kristiani yang memahami Alkitab, Ismail itu kan bukan di Mekah gitu. Tetapi di Israel. Iya, di Beersheba, di sekitar situ gitu, dari Palestina. Boleh jadi keturunan-keturunannya menyebar ke gurun ya kan? Tidak langsung saat itu ke sana gitu. Iya. Nah, itu perbedaan. Nah, makanya Quran menghindari dia dikatakan sebagai buku sejarah cara pandang ulama karena tidak memenuhi syarat daripada buku sejarah tadi. Karena kan buku sejarah itu dia harus detail. Detail ya. Tempatnya di mana, istilahnya, waktunya. Nah, seperti cerita kapal Nuh itu. Kalau di Alkitab tuh ukurannya dirincikan. Berapa hasta panjangnya, lebarnya. Iya. Tuhan tidak. Gitu. Nah, jadi penting kita mempelajari untuk mencari benang merah dan masalah iman kembali kepada pribadi masing-masing. Terima kasih Bung Ahmad Syawal pertemuan kajian sore ini, ilmu pengetahuan yang baru dari Bung Ahmad Syawal. Semoga Allah memberikan rahmat